DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania tiba saatnya talk show inspirasi dan mandiri, sesi ngopi sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan. Dan tema kita pagi ini adalah tips membuat anak merawat gigi tanpa drama. Nah, DFM Mania ada beberapa tips agar anak mempunyai gigi yang sehat, kuat, dan terawat. Karena tidak semua anak mempunyai gigi yang sehat dan terawat karena malas membersihkan gigi atau menyikat gigi setiap hari atau kebiasaan makan makanan dan minuman yang menjadi pemicu kerusakan gigi pada anak. Terkait dengan tema kita pagi ini, tips membuat anak merawat gigi tanpa drama, seperti apa cara untuk mengenalkan cara-cara merawat gigi kepada anak, kita bakal ngobrol bersama narasumber kita pagi ini yang juga sudah berhadir bersama Nurul, dokter gigi Nila Alia Maulidina, spesialis kedokteran gigi anak, dokter gigi Humanika Institute. Selamat pagi Mbak Nurul, selamat pagi semua yang ada di sini. Apa kabar dokter? Baik sekali, alhamdulillah. Oke, DFM Mania kita juga live di Instagram di @1034 DFM Jakarta. Mungkin DFM Mania sedang menonton, bisa di drop juga pertanyaannya di kolom komentar. Dan untuk DFM Mania juga di rumah yang punya anak, khususnya bisa mengajukan pertanyaan nanti via WhatsApp ya dokter ya. Siap. Di nomor 0811991034. Sebelumnya kita mau tahu dulu nih dokter, seberapa penting sih merawat gigi pada anak? Nah, urgensinya. Silakan dokter. Jadi Mbak Nurul, kalau kita kembali ke hak anak, sebenarnya hak anak untuk memiliki perawatan tentang kesehatan atau menjaga kesehatannya itu termasuk kewajiban dari orang tua untuk memberikannya. Gitu. Jadi itu sudah merupakan hak anak untuk dijaga kesehatannya. Lalu kita mundur lagi, terus apa hubungannya sama gigi? Ternyata kesehatan gigi itu mutlak akan mempengaruhi kesehatan umum dari anak. WHO kan bilang ya bahwa sehat itu bukan hanya tidak sakit. Kalau dulu kan kita mikirnya kan sehat tuh berarti kalau kita nggak merasakan sakit. Ya, kalau belum sakit nggak usah ke dokter. Ya, gitu. Betul. Padahal ternyata kalau menurut WHO yang sebenarnya konsep sehat itu adalah seorang anak itu dalam keadaan sejahtera, terpenuhi hak-haknya, sehingga dia bisa belajar, bisa berkembang, bisa mengalami perkembangannya dari semua sisi ya, fisik, sosial, emosional, dan kognitifnya dengan cara semaksimal mungkin. Salah satunya adalah dengan gigi yang sehat. Coba bayangkan kalau misalnya anak kita giginya sakit, suruh belajar gitu, wah pasti sulit sekali. Kita aja orang dewasa nggak sanggup ya dok ya? Iya. Apalagi anak kecil. Betul. Nah, sebelum bagaimana cara merawat gigi anak, kita juga mau tanya nih dok, sebenarnya perawatan gigi anak apa aja sih yang seharusnya didapatkan sama anak? Baik, sebenarnya kalau mau ditanya seoptimal mungkin itu sebaiknya kita sudah memperhatikan kesehatan gigi anak sejak dia belum lahir. Jadi kesehatan ibu saat anak di dalam kandungan itu sangat penting, juga termasuk kesehatan gigi ibu. Karena sudah ada penelitian yang membuktikan bahwa kesehatan gigi ibu yang terganggu akan berhubungan dengan tingkat kelahiran prematur dari anak. Yes. Nah, jadi makanya saat ibu hamil usia 4-7 trimester kedua kehamilan, yaitu bulan 4-7, itu disarankan untuk kontrol gigi supaya bisa mencegah adanya kelahiran prematur itu. Yang kedua, kemudian intake yang dimakan oleh orang tua, oleh ibu saat dia hamil. Nah, saat sudah lahir itu adalah memijat gusi anak saat giginya belum tumbuh. Yes. Itu termasuk salah satu proses adaptasi supaya anak tahu bahwa sehari 2 kali itu mulutnya itu akan diapa-apakan gitu loh. Nah, kemudian baru usia 12 bulan itu adalah usia yang disarankan oleh organisasi internasional untuk datang membawa bayi ke dokter gigi. 2 bulan? 12 bulan. Oh, 12 bulan. Yes. Jadi ulang tahun pertama itu adalah jangan hanya dipestain gitu ya. Tapi ingat ibu-ibu, bapak-bapak bahwa saat itu adalah waktu untuk membawa anak pertama kali ke dokter gigi. Ngapain gitu ya, bayi banget gitu dibawa juga ngapain. Juga paling baru 2 gitu ya. Exactly. Justru di saat itu dokter gigi akan dapat melakukan 3 hal.
pertama adalah deteksi dini. Jadi kalau misalnya emang sisi 2 gigi itu ternyata tumbuh dengan keadaan bermasalah, jadi dokter bisa menginformasikan kepada orang tua hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut atau hal-hal apa yang bisa diantisipasi. Yang kedua, pemeriksaan resiko. Jadi biasanya kita akan melihat, oh ini anaknya beresiko nih karena pola hidupnya, misalnya pola makannya atau pola pembersihannya itu di bawah dari apa yang memang seharusnya gitu. Iya. Yang ketiga pembiasaan itu. Jadi gimana anak merasakan environment yang ada bahwa oh ini dokter gigi saya mengenal gitu di usia 12 bulan sehingga saat dia usia 3 tahun, 2 tahun gimana anak memang sudah lebih kompeten untuk berpikir, berhayal yang mungkin sebenarnya jadi membuat dia lebih takut ya ke dokter gigi. Kalau dia sudah kenal dari usia 12 bulan, dia nggak akan terlalu takut lagi. Udah nggak asing lagi ya dok ya? Betul, dia udah kenal sama dokter. Oke, jadi ternyata DFM ini sejak dalam kandungan pun perawatan gigi itu ya sudah dimulai seharusnya dari ibunya. Betul, Gitu. betul. Aku juga baru tahu loh itu dok, ternyata kesehatan gigi itu juga berpengaruh sama kandungannya. Yes, betul. Dan supaya kita aware, kita ini Indonesia termasuk negara yang memiliki angka karies gigi anak usia dini terburuk. Bayangkan kita tuh 9 dari 10 anak yang kita ketemu yang usianya di bawah 5 tahun, itu pasti udah ada lubang gigi. Benar. Itu nggak cuma di Asia Tenggara, tapi sedunia tuh kita angkanya buruk sekali, di atas 90%. Gitu. Jadi PR kita bersama adalah yang belum punya anak kita bikin tahu. Yang sudah punya anak sebelum usia setahun, ayo ke dokter gigi biar bisa dicegah. Yang udah keburu lubang, itu tips-tipsnya yang mau kita sebutkan nanti. Oke, aku juga kalau ketemu anak-anak nih dok ya, kebanyakan giginya udah pada busuk semua kalau kata orang awam ya. Kenapa sih giginya busuk, makan permen terus sih? Tapi sama ibunya diwajarin, toh nanti juga berganti giginya gitu. Oke dok, kita next ke pertanyaan berikutnya. Ini cara merawat gigi pada anak. Oke, tadi ya kalau bisa kita teruskan, jadi dari sebelum lahir, setelah lahir sampai usia 12 bulan, itu pijat gusi gitu ya. Terus yang 12 bulan sampai ke 2 tahun, itu memang mulai nih, gigi kan mulai tumbuh, anak mulai cranky, anak mulai kreatif gitu ya, mulai merasa bahwa aku bisa sikat gigi sendiri gitu. Namun, ini baru dari sisi psikologisnya nih, kita harus sangat paham fase perkembangan anak. Dimana memang wajarnya dia bilang aku bisa, aku aja. Tapi secara kompetensi, dia apakah sudah matang, motorik halusnya yang memang dibutuhkan untuk mengikat gigi, apakah dia memang sudah bersih semua permukaan gigi yang disikat, itu kan belum ya gitu. Jadi masih menjadi tanggung jawab orang tua untuk membantu anak menyikat gigi sampai usia 5 tahun, 6 tahun gitu. Dimana dia mulai memang mempunyai keterampilan motorik yang baik sehingga giginya memang sudah bersih gitu kalau dia sikat gigi. Berarti awal-awal memang harus dibantu disikatkan. Yes, selalu. Oke, nah ini kan secara psikologi yang mungkin banyak jadi masalah buat orang tua di rumah. Kadang anaknya lagi tantrum lah, banyak drama lah, gak mau lah gitu. Itu gimana dok? Baik, jadi memang prinsipnya dari yang bayi tadi tuh yang pijat gusi itu, poin yang kita harus tekankan di orang tua adalah 2, konsisten gitu ya, konsisten harus dilakukan sehari 2 kali. Mau cuman main-main dengan sikat gigi, mau cuman di selap sedikit gitu ya, itu tapi kalau dilakukan secara rutin dan konsisten, itu insya Allah bisa membuat anak malah meminta, aku mau tidur tapi aku belum disikat gitu. Jadi memang itu semua terkait gitu ya. Kemudian kalau memang dia tantrum, artinya mungkin kita balik lagi nih, emang ini sikat gigi baru kita perkenalkan, atau sebenarnya emang dari dulunya udah oke, tiba-tiba tantrum. Kembali lagi ke sisi psikologi, kalau misalnya anak mengalami perubahan sikap, kita nggak boleh langsung menjudge. Kita mindful dulu, kita harus tenang sebagai orang tua, kita harus nomor 1 menempatkan diri, saya harus tenang. Kalau kita panik, anak juga akan tambah tantrum. Jadi kitanya
diam, atur nafas, tenang, sampai kita bisa mengontrol diri, baru reasoning dengan anak. Ditanya, apa yang kamu rasakan? Misalnya dia sebenarnya lagi merasakan, aku sebenarnya masih mau main, tapi aku ditarik terus langsung sikat gigi. Jadi acknowledge apa yang sebenarnya dia rasakan. Kemudian baru compromise. Oke, kalau kamu masih mau main, aku kasih 2 menit ya. Habis atau 2 menit kesedikitan kata anaknya misalnya. Oke, 5 menit habis itu kita sikat gigi. Oke, sikat giginya mau pakai lagu apa gitu misalnya. Jadi emang kita harus selain konsisten adalah kreatif. Gitu. Oke, ini berarti sebenarnya hubungannya sama kreatif sama kesabaran orang tuanya juga. Betul. Jadi anaknya bisa merawat giginya. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang urgensinya, kenapa ya dok ya harus dibiasakan. Ini kita mau tanya tentang apa saja sih dok yang menjadi penyebab kerusakan gigi pada anak. Silakan dokter. Oke, makasih Mbak Nurul. Jadi ternyata karies gigi atau lubang gigi anak itu kan kita pikirkan selama ini, gigi anak berlubang nanti juga copot giginya, akan terganti dengan gigi tetap. Nah, ternyata tuh faktor yang mempengaruhinya tuh luas sekali. Nomor 1 dari anaknya sendiri. Jadi dari giginya sendiri itu mungkin saja kategori kondisi giginya itu dalam keadaan tidak maksimal. Itu dipengaruhi oleh saat dia di perut ibu, nutrisi yang nutrisi, kondisi ibu dan lain-lain. Itu mempengaruhi sehingga giginya sendiri dalam keadaan mungkin saja tidak maksimal. Jadi dalam artian tidak sehat. Nah, ini makanya pentingnya deteksi dini di usia 12 bulan tadi. Ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi kerusakan yang lebih lanjut. Nomor 2, yang paling bisa kita manipulasi atau kita lakukan adalah apa yang terjadi pada gigi anak ketika dia mengkonsumsi banyak sekali karbohidrat atau gula. Jadi gula ini kemudian akan berinteraksi dengan kuman, lalu akan mengakibatkan keadaan asam pada permukaan gigi. Inilah yang akan mengakibatkan lubang. Jadi nomor 1 emang kualitas giginya lemah. Kedua, konsumsi gula. Gula ini bisa dari mana? Bisa dari susu yang ditaruh di botol atau susu dari kemasan yang direndamkan sehingga giginya jadi terendam oleh cairan-cairan itu. Bisa teh manis dan lain-lain gitu ya. Jadi gigi hendaknya tidak diekspos dengan karbohidrat gula yang terlalu berlebihan. Yang ketiga adalah mikrofloranya. Jadi si kumannya ini sendiri nih sebenarnya harusnya dalam 1 hari tuh udah ada timingnya untuk dia diusir gitu dari gigi. Nggak boleh dia dibiarin 24 jam nempel karena dia inilah pemeran yang akan merubah gula tadi itu sehingga jadi asam, sehingga jadi merusak permukaan emal gigi. Itu dari giginya sendiri nih. Iya. Tapi luasnya lagi adalah keluarga. Jadi ada penelitian oleh Prof. Arlet dari Unpad itu mempercayai bahwa belief atau kepercayaan apa yang ada di persepsi ibu tentang kesehatan gigi. Jadi misalnya ibunya merasa gigi nggak penting atau gigi serem banget ke dokter gigi gitu, itu akan mempengaruhi bagaimana anak akan bersikap terhadap perawatan gigi gitu. Jadi keluarga itu mempengaruhi. Kemudian mitos-mitos gitu ya dari lingkungan itu juga akan mempengaruhi. Misalnya ya itu tadi, gigi tuh nggak penting kok, gigi susu nanti juga ganti. Padahal 5 tahun awal itu anak kan golden age ya. Dia membutuhkan semua kondisi yang sangat prima dan semua pengalaman-pengalaman yang akan kemudian direkam di otaknya dan akan membentuk suatu persepsi, suatu konsep yang akan mempengaruhi seumur hidupnya. Bahkan dikatakan kualitas hidup seseorang seumur hidup itu dipengaruhi oleh bagaimana kondisi giginya saat dia gigi susu. Justru pas gigi susu itu penting ya dok ya? Jadi kalau misalnya dia gigi susunya kurang baik, kualitas hidupnya sepanjang hidupnya akan terpengaruh. Penting banget malah gitu. Jadi kalau ingin anak kita mempunyai masa depan yang baik, itu kesehatan gigi harus dijaga. Jadi yang mempengaruhi itu mitos, pemahaman gitu. Yang terakhir seperti teori psikologi lainnya pasti ada faktor waktu.
Waktu Iya. zaman saya masih kecil, itu tuh boro-boro mikirin gigi gitu, boro-boro radio ngomongin gigi gitu ya. Tapi sekarang itu konsep kita untuk menjadi lebih sehat, untuk terhindar dari untuk bisa tumbuh dengan maksimal, dengan optimal, anak-anak bisa mendapatkan kesejahteraan yang baik, itu kan sudah membaik. Nah, dengan kronosistem yang sudah berubah ini, sebaiknya juga kita jangan hidup seperti di masa yang dulu gitu. Beradaptasi Yes, seharusnya. betul. Kalau mau move on, kalau mau jadi orang sekarang, perhatikan gigi anak. Gitu. Karena yang kita konsumsi pun sama orang zaman dulu beda ya, Dok ya. Betul, Sekarang betul. serba gula, apa-apa gula. Tuh, dan dunia persaingan anak itu juga kan sekarang kan jauh lebih persaingan tuh dalam artian dia sekolah, dia butuh sekolah dengan nyaman, itu kan jauh lebih kompetitif ya sekarang. Iya benar. Jangan pakai pola yang dulu gitu. Kalau mau anak kita bisa belajar, jangan sampai giginya sakit gitu. Tapi ini ada satu juga sih, Dok, yang penting menurut aku ya, kenapa harus merawat gigi. Satu, kepercayaan diri. Betul sekali. Nah, itu yang sebenarnya harus ditanamkan pada anak, jangan sampai nanti pas udah dewasa dia nyesel nih dengan bentuk gigi yang misalnya kurang baik, kurang bagus. Betul untuk sekali. penampilan dia begitu. Betul sekali. Memang selain dari kesempatan dia belajar, kesempatan dia berkembang, chance seseorang untuk mendapatkan karir yang dia inginkan itu bahkan terpengaruh oleh kesehatan giginya. Jadi ada sebuah penelitian yang iseng nih, mereka meneliti procurement. Jadi pada saat wawancara gitu, apakah sang pewawancara terpengaruh oleh susunan gigi dari orang yang diinterview? Nyatanya pengaruh ya. Pengaruh. Mau orangnya sama-sama lulusannya sama, mau kemampuan bicaranya juga sama, itu ternyata orang akan memilih yang giginya rapi dibanding yang tidak. Jadi kan kasihan banget gitu anak kita ya kalau sampai berada pada situasi tersebut. Benar banget. Dokter, ini ada pertanyaan dari via WhatsApp. Dok mau bertanya, kebiasaan empeng atau mengompeng pada anak apakah berpengaruh pada tumbuh kembang gigi anak? Silakan dokter. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi empeng itu perlu dijelaskan lebih lanjut sebenarnya. Empengnya ini empeng aja, jadi yang nggak pakai dot, yang nggak pakai botol susu, atau empengnya tuh maksudnya dot gitu, yang di situ ada cairan. Iya. Kalau empeng saja itu sebenarnya bahkan ada penelitian yang bilang mendingan dikasih empeng saat gigi tumbuh. Kenapa, Dok? Supaya saat dia tumbuh itu kan nyaman ya kalau dia gigit-gigit sesuatu di situ. Jadinya dia tidak sakit, tidak cranky dan lain-lain. Namun kalau dia terkait dengan sebuah botol yang isinya adalah susu formula misalnya ya, atau cairan, kadang-kadang orang tua merasa oh saya kasih jus kok gitu ya, maksudnya kayak ngerasa bahwa itu bukan sesuatu yang jelek. Ingat, walaupun itu dari buah-buahan yang kita jus sendiri, gulanya tetap tinggi gitu. Jadi alangkah baiknya kalau emang mau kasih empeng ya air putih aja mungkin ya gitu. Nah, kalau empeng mempengaruhi susunan gigi, ada teori yang mengatakan 70% itu adalah genetik yang mempengaruhi pertumbuhan susunan gigi. 30% baru faktor environment, termasuk dari si empeng, termasuk dari misalnya anak menyedot berjempol, atau anak suka gigit-gigit pensil, atau dia menelan dengan cara yang salah, atau bernafas lewat mulut, itu 30%. Jadi 70%-nya adalah genetik. Oke. Jadi kalau menurut aku pertanyaannya bisa dirinci lagi, apakah empeng itu terkait dengan botol yang ada isinya, dan kalaupun tidak, empeng itu bisa ada faktor-faktor lain termasuk faktor genetik yang akan mempengaruhi susunan gigi. Oke. Dokter, ini kalau faktor genetik apakah hanya mempengaruhi susunan gigi atau kualitas giginya juga? Nah, itu dia. Kualitas gigi ada dipengaruhi oleh genetik. Namun kalau kita bicara karies, itu lebih besar peranan dari pola kita pembersihan sepanjang hari. Yaitu tadi ya, membersihkan mikroorganisme, mikroflora yang ada di permukaan gigi. Terus kemudian dipengaruhi juga oleh konsumsi gula. Oke, jadi memang faktor genetik itu lebih banyak ke susunan giginya. Iya, gitu ya, Dok, betul. Kalau tadi makanan atau minuman mungkin yang tidak baik untuk tumbuh kembang gigi anak. Sekarang kalau makanan-makanan yang justru menguatkan gigi itu apa aja, Dok?
Oke, simpelnya sebenarnya semua makanan asal tidak mengandung banyak karbohidrat atau gula, itu sebenarnya baik, gitu ya. Jadi yang sangat digarisbawahi oleh, WHO saat ini dan, organisasi kedokteran gigi anak, baik internasional maupun di Indonesia adalah menyikat gigi dengan pasta gigi berfluoride. Oke. Pasta gigi berfluoride itu, mudahnya gini, kalau pasta gigi itu sudah ada BPOM-nya, itu artinya kadar fluoride sebenarnya sudah lolos sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak kita. Oke. Gitu. Kenapa? Karena fluoride inilah yang akan melapisi atau memperkuat email sehingga dia tidak mudah terserang oleh asam yang terproduksi oleh kuman dan gula tadi. Oke, jadi memang menyikat gigi dengan menggunakan pasta gigi yang berfluoride. Berfluoride, betul. Nah, ini kalau untuk pasta giginya, apakah boleh disamakan anak-anak dan dewasa? Nah, justru karena kadar fluoride yang terkandung di dalam pasta gigi, oleh karena itu pasta gigi anak dan dewasa dibedakan. Kenapa? Karena pasta gigi anak itu kandungan fluoride ya jauh lebih sedikit, sehingga kalau ada resiko tertelan masih aman. Gitu. Dan pemakaian pasta gigi pun dibedakan Mbak Nurul. Kalau di bawah usia 3 tahun itu jumlahnya hanya sebutir beras. Oke. Bisa dibayangin lah ya. Kemudian kalau di atas 3 tahun itu baru boleh sebutir jagung. Gitu. Jadi itu semua sebenarnya bisa membuat orang tua tenang bahwa fluoride bahaya nggak sih, beracun nggak sih gitu. Nah itu semua bisa tenang kok, gak apa-apa. Itu semua sudah dihitung dengan kandungan fluoride yang memang berbeda antara dewasa dan anak. Dan porsinya gitu. Jangan dipenuh-penuhin tuh satu bulu sikat dulu ditaruh. Itu biar banyak busanya nih penuhin. Biar anaknya mau rasa stroberi gitu. Jangan gitu. Jadi prinsip parenting, kembali ke psikologi, prinsip parenting bahwa kita adalah orang dewasa yang bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik pada anak. Anak belum paham, anak justru kita tanggung jawabnya yang harus membuat paham. Dia suka stroberinya, diberitahu bahwa stroberinya boleh, tapi cuma sedikit rasanya. Yang kalau banyak-banyak nanti, nanti malah nggak baik buat badanmu. Gitu. Jadi diberi pengertian, jangan cuman nggak boleh. Gitu. Penyampaian saat memberitahu anak itu sangat penting. Gitu. Oke. Dokter, sejak usia berapa sih anak ini boleh menggunakan pasta gigi dewasa? Oke, ya. Jadi sebenarnya yang berpengaruh tuh sebenarnya lebih ke pertumbuhan fisiknya dia ya. Itu karena sebenarnya kan resiko tertelannya itu perbandingannya dihitung dari besar fisiknya gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau saya sih biasanya memberi saran kalau misalnya sudah bisa istilahnya sudah ada gigi tetap lebih dari 6, lebih dari 4 itu sudah boleh dengan pasta gigi dewasa gitu. Tapi dengan catatan sudah bisa berkumur ya dengan baik gitu. Berarti balik lagi sebenarnya kemampuan anak ini bisa membedakan atau enggak nih boleh ditelan apa enggak nih, kira-kira gitu ya Dok ya. Betul. Memang nah bedanya ya kalau kadang-kadang orang tua merasa anak saya nggak bisa kumur gitu. Bedakan kumur dengan meludah. Jadi begitu anak bisa meludah tuh sebenarnya sudah nggak apa-apa. Karena kalau kumur tuh sulit loh, sebuah tugas yang sulit untuk perkembangan oromotor anak gitu. Sebenarnya berkumur itu kan sulit ya, kayak harus dikembangkan, dikembiskan lagi gitu. Nggak boleh ditelan gitu. Iya, menahan itu kan juga sebuah keterampilan yang cukup rumit gitu. Tapi kalau simple secara kayak meludah itu sebenarnya sudah boleh dia berarti menggunakan pasta gigi. Oke. Dokter, ini juga pertanyaan yang sering banget nih lewat. Kira-kira kalau gigi anak ompong, apakah proses pencabutan gigi itu tuh boleh asal cabut aja atau memang sebenarnya ada tekniknya yang baik? Oke, nah di sini memang saya sebagai, mungkin saya kategorinya dokter gigi jadul ya. Saya masih berpendapat bahwa apabila gigi itu masih bisa dilepas sendiri sama orang tuanya atau oleh anak sendiri, itu akan jauh lebih baik dibanding apabila dicabut di dokter gigi. Jadi pemahaman bahwa cabut gigi harus di dokter gigi itu sebenarnya kalau menurut saya tidak 100% benar gitu. Kenapa? Karena gigi susu itu ada 20. Itu sebuah proses yang panjang. Apabila diawali dengan cabut gigi ke dokter gigi, lalu nanti akan ada pemahaman bahwa selalu cabut gigi harus di dokter gigi. Padahal nanti akan ada gigi susu itu sebenarnya kalau tumbuhnya lurus,
itu dia sebenarnya bisa dengan misalnya gigi tetapnya tubuhnya lurus dengan gigi susunya, itu sebenarnya gigi susunya akan goyang sendiri dan kemudian lepas. Kalau posisinya tepat ya dok ya? Exactly. Nah, yang mana yang harus dicabut di dokter gigi kalau gigi tetapnya itu tumbuhnya di belakangnya, menghalangi tempat tumbuh gigi tetap dan nggak akan mendorong gigi susunya. Nah, itu justru yang memang harus dicabut di dokter gigi. Jadi sebuah prestasi dan pencapaian yang bisa bikin anak bangga lalu lebih tanggung jawab sama giginya loh untuk bisa menggoyangkan giginya, kemudian dimotivasi sama orang tuanya gitu. Misalnya nanti kalau misalnya udah lepas, nanti kita taruh ya di kotak ini, nanti lo bisa simpen dan sampai gede gitu. Pencapaian yang membuat anak merasa punya self efficacy, punya kemampuan merawat dirinya sendiri, itulah yang sebenarnya yang bisa ditanamkan dengan melepas giginya sendiri. Oke. Jadi tidak harus setiap ompong harus ke dokter gigi dicabutin gitu ya? Menurut saya sih tidak. Kalau memang posisinya kurang baik, itu yang harus dicabut oleh dokter gigi. Oleh karena itu, kunjungan ke dokter gigi 6 bulan sekali, walaupun nggak ada masalah, itu sangat penting. Karena nanti dokter gigi, kadang-kadang anaknya nggak tahu, orang tuanya nggak tahu. Tapi dokter giginya akan bisa lihat, oh ini udah ada gigi yang mau tumbuh. Iya. Dan arahnya salah gitu. Jadi sebaiknya itu dilepas. Gitu. Nah, seperti itu. Oke, ini juga ada pertanyaan nih dok. Dari via WhatsApp, dokter, pertumbuhan gigi bungsu pada anak itu apakah normal atau tidak? Pas banget ya kita lagi ngomongin itu. Jadi gigi tetap yang tumbuh tidak pada tempatnya tuh bahasa awamnya itu sebenarnya gingsul ya. Jadi ada yang bilang kalau gingsul itu cuma gigi taring yang tumbuh di kayak di atas kanan kiri gitu ya. Bikin manis katanya kalau orang Jepang gitu dok. Iya betul. Nah sebenarnya pertanyaannya tadi gingsul itu apakah normal apa enggak ya? Gingsul itu terjadi karena gigi tetap ukurannya tidak pas dengan ruangan yang ada di lengkung rahangnya. Nah inilah tadi kenapa saya bilang susunan gigi itu terkait dengan genetik. Bayangkan misalnya Mbak Nurul rahangnya kecil gitu ya, tapi gigi Mbak Nurul kecil-kecil, jadi Mbak Nurul rapi. Bertemu dengan si dia yang rahangnya besar, giginya besar-besar. Terus punya anak rahangnya kecil, giginya besar. Itu dimana faktor genetik bermain. Kebayangkan giginya gede-gede terus rahangnya kecil, nah terjadilah gingsul karena ibaratnya giginya nggak dapat parkir di situ. Jadi apakah itu akan normal terjadi pada semua anak? No, tergantung dari faktor genetiknya gitu. Dan apakah bisa diatasi? Bisa banget. Kita sekarang keren banget hidup di masa dimana semuanya mungkin. Teknologinya banyak, ada kawat gigi, ada kalau untuk anak yang berusia lebih muda juga ada manipulasi untuk lengkung rahangnya. Sesimpel anak diberi makanan yang bukan keras ya, yang membutuhkan mengunyah, itu sebenarnya juga mempengaruhi bentuk lebarnya lengkung rahang. Oke, benar. Karena memang aku juga pasang kawat gigi gara-gara gingsul, kata dokter kalau gigi gingsul itu bisa menampung banyak kuman. Iya betul, karena susah ya disikat ya. Benar. Betul. Dokter, ini kita udah mau jam 10. Iya. Mungkin sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita pagi ini dok, tips-tips sehat yang terpenting dari dokter kepada masyarakat luas juga DV Mania agar selalu menjaga kesehatan gigi tetap sehat dan terawat khususnya untuk anak-anak. Silakan dokter. Oke, tipsnya adalah nomor 1, 2, 3 paling gampang. Nomor 1, kurangi konsumsi gula. Oke, konsumsi gula yang berlebihan. Kedua, menyikat gigi secara rutin 2 kali sehari, 2 menit lamanya setiap sikat gigi. Dan semua permukaan gigi itu ada 3 permukaan loh, luar, dalam, dan permukaan kunyah. Itu harus disikat. Itu yang 3 tips terpenting. Ya, 2 tips awalnya. Yang ketiga adalah kunjungi dokter gigi. Kunjungi dokter gigi itu menghemat uang. Kebalikan dengan mitosnya, justru dengan mengunjungi tanpa ada masalah, kita akan menghemat waktu dan biaya. Sebelum giginya menjadi masalah, terus jadi mahal. Benar. Jangan tunggu sakit dulu baru ke dokter gigi. Betul sekali. Oke, DV Mania dan juga Dr. Nila Alia Maulidina, spesialis kedokteran gigi anak, Dokter Gigi Humanika Institute. Terima kasih banyak dokter untuk sharingnya pagi ini, sangat bermanfaat untuk DV Mania juga untuk saya sendiri. Dan untuk DV Mania yang ketinggalan videonya nanti kita post di YouTube kita di 103,4 DFM Jakarta.
Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya Nurul yang bertugas beserta kru dan Dokter Nila pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.